segera. Shalom, Bapak dan dosen. Di sini dari kelompok kitab Nehemia yang beranggota yang pertama Melinda Putrijaya, yang kedua Priatiningsih, yang ketiga Selviana Nyawar. Dosen pengampu kita adalah Bapak No Ibrahim Boiliu, MTH MPDK. Penulis Ezra dan Nehemia. Tema: pembangunan kembali tembok Yerusalem, alasan untuk dapat sukses bekerja bagi Tuhan. Tempatnya di Susan di Persia, Yerusalem di Yehuda, waktunya 420 sampai 430 Masehi. A. Latar belakang Alkitab Nehemia. Nehemia yang hidup sezaman dengan Ezra melayani sebagai juru minuman Artasyasta, satu raja Persia. Ketika ia menerima kabar bahwa orang buangan yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesulitan dan tembok Yerusalem masih berupa puing. Setelah mendoakan keadaan Yerusalem, Nehemia diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk pergi ke Yerusalem sebagai gubernur dan membangun kembali tembok-tembok kota. Selaku pemimpin yang dihilhami, ia menggerakkan orang-orang sebangsanya untuk membangun kembali seluruh tembok kota dalam 52 hari saja. Sekalipun terjadi pertentangan yang gigih, Nehemia menjadi gubernur selama 12 tahun. Setelah kembali beberapa waktu ke Persia, ia menjadi gubernur Yehuda untuk masa bakti kedua di Alkitab Nehemia 2 ayat 1 dan Nehemia 13 ayat 6 sampai 7. Imam Ezra membantu Nehemia dalam memajukan kebangunan dan pembaharuan rohani di antara kaum sisa yang kembali. Mungkin Nehemia membantu Ezra menulis kitab ini. Kesesuaian Alkitab Nehemia dengan sejarah diperkuat oleh aneka dokumen kuno yang ditemukan pada tahun 1903 dan disebut El-Patin Papyri yang menyebut nama Sanballat di Alkitab Nehemia 2 ayat 19. Yohanan di Alkitab Nehemia 12 ayat 23 dan penggantian Nehemia sebagai gubernur sekitar tahun 410 Masehi. Next. Alkitab Nehemia berisi tentang riwayat Nehemia yang dipercaya ditulis oleh dirinya sendiri dalam bentuk menyerupai autobiografi menurut tradisi. Kitab ini ditulis antara tahun 431 Masehi 430 Masehi. Alkitab ini mengungkapkan kehidupan bangsa Israel yang di Yerusalem setelah pulang dari pembuangan Babel. Kitab Nehemia ini terdiri dari 3 bagian. Riwayat Nehemia 1, Nehemia yang pulang ke Yerusalem, pembangunan kembali tembok Yerusalem, Nehemia 1 sampai 7. 2, riwayat Ezra, pembacaan Taurat oleh Ezra, dan perayaan hari raya Pondok Daun serta puasa dan perjanjian bangsa Israel, Nehemia 8 sampai 10. Yang ketiga, riwayat Nehemia 2, pemukiman kembali kota Yerusalem dan peresmian tembok Yerusalem diikuti oleh pembaruan Nehemia dalam bidang sosial dan agama selama masa jabatannya. Yang kedua, sebagai bupati terdapat juga beberapa daftar statistik Nehemia 11 sampai 13. Next. Alkitab Nehemia dapat ditempatkan pada periode 2000 tahun pada saat bangsa Israel menjadi warga negara Kekaisaran Aki Ayemenia, yaitu Kekaisaran Persia pertama. Kejadian-kejadian yang dituliskan di dalam Alkitab Nehemia ini terjadi pada bagian pertama periode Persia. 538 Masehi, 100 tahun lebih setelah kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, kerajaan selatan
Yehuda pun jatuh ke tangan kerajaan Babel. Bait Allah yang dibangun pada masa Salomo dihancurkan dan semua peralatan berharga diangkut pergi. 70 tahun setelah kejatuhan Yerusalem, kerajaan Babel ditundukkan oleh kerajaan Persia. Kekuatan dari kerajaan Babel memang menurunkan dengan pesat setelah Raja Nebukadnezar meninggal pada tahun 562 Masehi. Next. Kerajaan Persia pada waktu itu merupakan sebuah kekuatan baru yang menonjol kekuatannya di daerah timur tengah. Pendiri kerajaan itu adalah Raja Koresi. Kerajaan ini terus memperluas wilayah kerajaannya hingga akhirnya pada tahun 539 sebelum Masehi, Koresi berhasil menaklukkan kerajaan Babel dan menguasai wilayahnya. Raja Koresi merupakan penguasa yang bijaksana. Ia mengizinkan bangsa-bangsa yang dibuang oleh kerajaan Babel untuk kembali ke tanah airnya. Ia juga menghormati keagamaan dari bangsa yang berada di bawah kekuasaannya dan memberi otonomi kepada penguasa daerah tersebut. Dalam sebuah dokumen yang diperkirakan berasal dari masa itu atau Silider Kores. Kekuasaan Raja Persia digambarkan sebagai berikut. Saya kembali ke kota-kota suci ini di seberang Tigris yang tempat-tempat sucinya sudah lama menjadi puing-puing. Patung-patung yang dulu ada di dalamnya dan membangun bagi mereka tempat beribadah. Saya juga mengumpulkan semua penghuni sebelumnya dan memilihkan kebiasaan mereka. Tetapi ia juga memegang kendali pemerintahannya melalui para tentara Persia dan sistem pemerintahannya. Bersama dengan izin yang diberikan oleh Raja Koresi terhadap para bangsa yang telah dibuang oleh kerajaan Babel, bangsa Yahudi juga kembali ke Yehuda pada tahun 535 sebelum Masehi. Bukan hanya itu saja, Raja Koresi juga memberikan dana untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Kepulangan kembali dan perbaikan ini dilaksanakan secara bertahap, saling terjalin dan terarah. Bait Allah berdiri di tengah-tengah kota Yerusalem dan di sekitarnya dikelilingi oleh tembok kota Yerusalem. Setelah buku ini, maka tamatlah kisah daripada Perjanjian Lama. Next. B. Garis besar Alkitab Nehemia. 1. Membangun kembali tembok Yerusalem. Dipimpin oleh Nehemia atau Nehemia 1 ayat 1 sampai 7. A. Syafaat Nehemia. 1. Pokok syafaatnya. Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. 2. Isi syafaatnya dengan Allah di Nehemia 1 ayat 5 sampai 11. 3. Hasil syafaatnya dengan Raja Artasasta di Nehemia 2 ayat 1 sampai 8. Nehemia berangkat ke Yerusalem sebagai gubernur terdapat dalam Nehemia 2 ayat 9 sampai 20. Next. C. Nehemia memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem terdapat dalam Nehemia 1 ayat 3 sampai ayat 1 sampai 7. 1. Para pembangun
terdapat dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Kedua, para penentang terdapat dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. A. Ejekan terdapat dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. B. Komplotan terdapat dalam Nehemia 4 ayat 7 sampai 23. C. Pemerasan terdapat dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai 9. E. Fitnaan terdapat dalam Nehemia 6 ayat 5 sampai 9. F. Pengkhianatan terdapat dalam Nehemia 6 ayat 10 sampai 14. 3. Penyesalan terdapat dalam Nehemia 6 ayat 15 sampai 7. A. Nehemia mencatat kaum yang tersisa. Next. Membangkitkan umat di Yerusalem dipimpin oleh Ezra, Nehemia 8 sampai 2, Nehemia 10 sampai 39. A. Pembacaan firman Allah di depan umum dan peringatan hari raya Pondok Daun, Nehemia 8 1 sampai 18. Yang ke B. Berpuasa mengingat kembali dosa-dosa masa lampau dan pengakuannya di depan umum, Nehemia 9 ayat 1 sampai 37. Yang ke C, mengikat perjanjian ketaatan, Nehemia 9 ayat 38 10 sampai 39. Pembentukan kembali bangsa itu dipimpin oleh Nehemia 11 ayat 1 sampai 13 sampai 31. Yang ke A, pembagian kembali kaum sisa, Nehemia 11 ayat 1 sampai 12, Nehemia 26. Penabisan tembok-tembok, Nehemia 12 ayat 27 sampai 47. Pembaharuan selama masa kepemimpinan kedua Nehemia 13 ayat 1 sampai 31. Next. C. Tujuan Alkitab. Yang pertama, untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam Alkitab Ezra. 2. Untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum sisa melalui kepemimpinan yang saleh dari Nehemia dan Ezra selama tahap ketiga dalam pemulihan pasca pembuangan. D. Survei Alkitab Nehemia. Di pasal 1 ayat 7 di Alkitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 7 dan 73 mencatat peranan Nehemia sebagai gubernur dan pemimpin dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Di pasal 1 di Alkitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 menyatakan dalamnya kerohanian Nehemia sebagai orang yang mengandalkan doa sementara melayani Raja Persia, menerima berita mengenai keadaan Yerusalem yang menyedihkan dan mulai menaikkan doa syafaat secara sungguh-sungguh kepada Allah, memohon Dia turun tangan demi kota dan penduduknya. Pasal 2 di Alkitab Nehemia 2 ayat 1 sampai 20 menguraikan bagaimana Allah menggerakkan Artasasta untuk mengangkat Nehemia menjadi gubernur Yerusalem dan tibanya Nehemia di sana. Pasal 3 ayat 3 sampai 7 di Alkitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 7 mengisahkan kepimpinan Nehemia yang tegas, bijaksana dan tabah dalam menggerakkan penduduk Yerusalem untuk membangun kembali temboknya yang hancur hanya dalam 52 hari sekalipun terjadi perlawanan berat dari dalam dan dari luar kota itu. Bagian kedua Alkitab ini menguraikan yang pertama, pemulihan rohani umat di Yerusalem di bawah pimpinan Imam Ezra di pasal 8 ayat 8 ayat 10. Di kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. 2. Beberapa persoalan nasional yang ditangani Nehemia di pasal 11 ayat sampai 13. Di Nehemia 11 ayat 1 sampai 13. Hal yang utama dalam pembaharuan rohani itu ialah pembacaan hukum Allah di hadapan umum, pertobatan dari dosa, dan suatu tekad baru oleh kaum sisa untuk mengingat dan memelihara perjanjian mereka dengan Allah. Pasal terakhir
mencatat beberapa pembaharuan yang dilaksanakan Nehemia sepanjang masa bakti kedua sebagai gubernur Yerusalem di Alkitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Dari kesimpulan dari kelompok kami itu di kitab Nehemia, Nehemia adalah orang Yahudi di kerajaan Persia ketika mendengar kabar bahwa Bait Allah di Yerusalem sedang dibangun kembali. Ia sangat khawatir bahwa karena tidak ada tembok yang melindungi kota itu. Nehemia memohon Allah untuk memakainya sebagai alat untuk menyelamatkan Yerusalem. Allah mengabulkan doanya dengan melunakkan hati Raja Persia. Artasasta yang tidak hanya memberi persetujuannya tetapi juga menyediakan kebutuhan proyek tersebut. Nehemia diperbolehkan raja untuk kembali Yerusalem, di mana ia dilantik menjadi gubernur di tengah-tengah penolakan. Tembok Yerusalem akhirnya bisa dibangun dan musuh mereka pun terdiam. Bangsa Israel yang mendapatkan inspirasi dari Nehemia memberi perpuluhan dari penghasilan mereka, persediaan mereka, dan kekuatan mereka untuk menyelesaikan tembok itu dalam 52 hari. Meskipun menghadapi banyak perlawanan, kekompakan membangun tembok ini tidak bertahan lama, karena Yerusalem kembali murtad ketika Nehemia meninggalkan kota itu untuk beberapa waktu. Setelah kembali 12 tahun kemudian, ia menemukan temboknya masih kuat, tetapi bangsanya lemah. Ia berusaha untuk mengajarkan bangsanya tentang moralitas, dan ia pun dengan tegas menyatakannya, aku menyesali mereka. Kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka, kupukuli dan kucabut rambutnya. Di Alkitab Nehemia 13 ayat 25. Ia kembali menetapkan ibadah yang benar melalui doa dan mendukung upaya umatnya itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.